Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembahasan prediksi soal ujian sekolah berdasarkan kisi-kisi. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar supaya apa yang kita pelajari hari ini saat ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal ujian nanti. Kita berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, kita lanjut langsung saja kisi-kisi yang pertama. Di sini kita diminta mengurutkan pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Berarti kita urutkan pecahan tersebut menjadi pecahan terbesar, yaitu 45/100, 0,85, 7/8, 78%, dan seterusnya. Maka caranya adalah jadikan pecahan desimal semuanya. Jadi pecahan-pecahan ini kita jadikan pecahan desimal. 45/100 menjadi 0,45, kemudian 0,85 ini sudah desimal, tetap 0,85, 7/8 ini menjadi 0,875, kita jadikan 2 desimal, karena 5 yang kita hilangkan maka 7 nya menjadi bertambah 1 menjadi 0,88, dan 78% artinya 78/100 atau 0,78. Maka urutan terkecil sampai yang terbesar, yang terkecil adalah 0,45, 0,78, 0,85, dan 0,88. Atau kalau kita kembalikan ke pecahan awalnya, 0,45 adalah 45/100, 0,78 adalah 78%, 0,85 tetap 0,85, 0,88 adalah 7/8. Jadi hasilnya adalah jawabannya B. Yang kedua, perhatikan kisi-kisi nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah nilai pecahan yang dinyatakan daerah yang diarsir. Jadi bilangan ini ada arsirannya. Pertama, kita cari bentuk pecahan arsiran adalah banyaknya kotak yang diarsir dibagi banyak seluruh kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 8, sedangkan seluruh kotaknya ada 20, maka bentuk pecahannya adalah 8/20, atau disederhanakan menjadi 2/5, maka jawabannya adalah A. Yang berikutnya adalah kisi-kisi nomor 3. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -2, dan tidak dijawab diberi nilai -1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab 31 dan yang salah 6. Berapa skor yang diperoleh Rini? Kita lihat dulu soalnya, ada 40 soalnya. Kemudian jawaban benar nilainya 4, yang dijawab soal benarnya ada 31, maka dikalikan hasilnya 124. Kemudian jawaban salah nilainya -2, yang dijawab salah ada 6 soal, maka hasilnya adalah -12. Dan yang tidak dijawab adalah nilainya -1, sedangkan yang tidak dijawab ada 3 nomor. Tahunya dari mana 3 nomor? Ini yang dijawab benar 31, yang dijawab salah adalah 6, jumlahnya 37. Maka yang tidak dijawab adalah 40 dikurang 37, jadi 3. -1 kali 3 adalah -3. Nah, ini skor yang diperoleh adalah nil. Kita jumlahkan seluruhnya ini, ya, yaitu skor 124 tambah -12 tambah -3, atau 124 dikurang 12 dikurang 3. Ini positif kali negatif, negatif ya. Positif kali negatif, negatif. Jadi hasilnya 109. Jawabnya adalah B. Berikutnya kisi-kisi yang keempat. Himpunan A dinyatakan dengan notasi himpunan X sedemikian hingga 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari atau sama dengan 5,
dan X-nya adalah anggota bilangan bulat. B-nya ini anggotanya sudah ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yang ditanya adalah hasil A union B atau A gabungan B. Maka langkah yang pertama, himpunan A kita tuliskan dulu anggotanya. Himpunan A yaitu X, sedemikian hingga 1 lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil atau sama dengan 5, X anggota bilangan bulat. Berarti 1 tidak termasuk karena di sini tidak ada sama dengannya. 5-nya termasuk karena di sini ada sama dengannya. Maka X-nya adalah 2, 3, 4, 5. Sedangkan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka A gabungan B ini digabung, yang sama ditulis 1 kali, yaitu menjadi 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor kisi-kisi nomor 5. Hasil pendataan 165 warga atas kepemilikan sepeda motor dan mobil, 25 warga tidak memiliki keduanya, dan 75 warga memiliki keduanya. Jika perbandingan warga yang memiliki mobil dan sepeda motor 3 berbanding 2, maka warga yang hanya memiliki mobil saja berapa? Kita buat dulu, jumlah datanya 165, tidak memiliki mobil 25, memiliki keduanya 75. Perbandingan memiliki mobil dan motor adalah 3 berbanding 2. Nah, 3 berbanding 2 ini adalah bentuk sederhana. Kita rubah bentuk dasarnya mungkin 3x berbanding 2x ini ya. Jadi yang memiliki mobil itu 3x, yang memiliki motor itu 2x. Kita gambarkan diagram panahnya, diagram lingkarannya. Ini mobil memiliki mobil dan ini memiliki motor. Yang tidak memiliki mobil dan motor ada di luar yaitu 25. Yang memiliki keduanya berarti ada di tengah irisan antara mobil dan motor, 75. Perbandingan memiliki mobil dan motor adalah 3 berbanding 2. Maka di sini kita misalkan 3x, maka ini yang kuning ini adalah yang memiliki mobil saja. Yang hijau ini, biru ini memiliki motor saja. Kalau lingkaran yang ini, yang besar ini ya, ini adalah lingkaran yang memiliki mobil. Ini lingkaran yang memiliki motor. Kalau kita jumlahkan, nah nanti jumlah seluruhnya ini harus 165. Karena jumlah pendataannya ada 165. Maka jumlah pemilik kendaraan adalah jumlah pendataan ya, jumlah pendataan 3x kurang 75 ditambah 75 ditambah 2x min 75 ditambah 25. Berapa yang didata? 165. Maka 165 adalah 3x dikurang, ini kita buka kurungnya, dikurang 75 ditambah 75. Nah, ini min plus berarti habis ya. Ditambah 2x dikurang 75 ditambah 25. Maka kita sederhanakan lagi. 3x ditambah 2x menjadi 5x, min 75 tambah 25 menjadi 50, min 50. Min 50 nya kita pindahkan ke kiri, jadi plus ya, jadi 215 sama dengan 5x. 5 nya perkalian kita pindahkan ke kiri jadi pembagi, maka x nya adalah 43. Yang ditanya yang hanya memiliki mobil saja. X yang 43, maka yang hanya memiliki mobil saja adalah 3x min 75, ini yang warna kuning. Maka 3x nya adalah 43, 3 dikali 43 dikurang 75, 129 dikurang 75, 54. Jadi yang memiliki mobil saja adalah 54. Jawabannya C. Nanti kalau yang ditanyakan yang memiliki motor saja, ya berarti di sini 2x min 75, ya tinggal menghitung saja. Berikutnya kisi-kisi nomor 6, yaitu hasil dari 5 dikali 3x plus 1 dikurang 12x tambah 9. Nah, ini kita sederhanakan saja, kurungnya kita buka, lalu kita sederhanakan. 5 dalam kurung 3x plus 1 artinya 5 dikali 3x, 5 dikali 1. Maka
15x tambah 5 dikurang 12x tambah 9. X nya kita dekati supaya lebih terlihat. 15x dikurang 12x plus 5 tambah 9, maka hasilnya adalah 3x tambah 14. Jawabannya adalah B. Berikutnya, perhatikan gambar denah kantor berikut ini. Ini bentuknya persegi panjang. Sudah ada ukuran pada gambarnya ini. Skala itu ini 1/500. Artinya 1 cm pada gambar 500 cm yang sebenarnya. Atau 1 cm pada gambar itu sama dengan 5 meter yang sebenarnya. Maka di sini skala ini artinya 1 cm pada gambar mewakili 500 cm yang sebenarnya. Maka 1 cm pada gambar yang sebenarnya menjadi 5 meter. 2 cm pada gambar yang sebenarnya menjadi 10 meter. Dan 3 cm pada gambar yang sebenarnya adalah 15 meter. Ya, sekarang bentuk kantor adalah persegi panjang, maka panjang pada gambar ini sehingga panjang sebenarnya adalah 30 meter. Sedangkan lebar gambar ini, maka lebar sebenarnya adalah 15 meter. Luas kantor sebenarnya adalah panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. 30 meter kali 15 meter yaitu 450 meter persegi. Jawabannya adalah B. Selanjutnya adalah himpunan penyelesaian dari 3 dikali 2x tambah 4 tambah 5 lebih kecil dari 5x tambah 15. X anggota bilangan bulat. Nah, ini biasa saja, kita buka kurungnya, kita kalikan 3 dikali 2x, 3 dikali 4, 6x tambah 12 tambah 5. X nya kita kumpulkan ke kiri, yang bukan X nya kita kumpulkan ke kanan. 6x dikurang 5x, 15 kurang 17. 17 itu dari 12 tambah 5 ya. 6x dikurang 5x adalah x, sedangkan lebih kecil dari min 2. Maka himpunan x nya anggota bilangan bulat, maka x nya yang lebih kecil dari min 2 adalah min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah A. Kisi-kisi nomor 9. Perbandingan uang Wati dan Nopi 2/3, sementara perbandingan uang Nopi dan Indah 2/5. Jumlah uang Wati dan Nopi adalah 20 juta, maka banyak uang Indah adalah berapa? Nah, sini kita buat dulu perbandingannya. Wati banding Nopi 2/3, Nopi banding Indah 4/5. Kemudian kita tuliskan ini di sini Nopi 3, di sini Nopi 4. Maka 4 dengan 3 ini harus kita samakan. Kita cari KPK 3 dan 4 adalah 12, maka ini dijadikan 12. 12 dibagi 3, 4, 4 kali 2, 8. Jadi 2 menjadi 8. 12 dibagi 4, 3, 3 kali 5, maka ini 15. Maka uang Wati, Nopi, dan Indah menjadi 8 banding 12 banding 15. Jumlah uang Nopi dan Wati adalah 20 juta, jumlah perbandingannya adalah 20. Yang dicari adalah uang, kalau dicari uang Wati, berarti perbandingan Wati itu 8/20 kali 20 juta. Tapi ini nggak perlu kita cari karena yang ditanyakan uang Indah. Indah itu di sini ya. Maka uang Nopi perbandingannya dia 12. 12/20 kali 20 juta adalah 12 juta. Nah, perbandingan uang Nopi dan Indah, N banding I sama dengan 4/5, kita tulis ke bawah. N nya adalah uang Nopi tadi, 20 juta, per I, 4/5, kita kalikan silang. 20 juta dikali 5, 4 dikali I. 4 nya kita pindahkan lagi ke kiri, karena di sini perkalian, di kanan tinggal I. Maka seperti ini, 12 dibagi 4, 3,
berarti 3 juta dikali 5, 15 juta. Jadi I nya 15 juta. Artinya nilai uang indah adalah 15 juta rupiah. Jawabannya adalah C. Kisi-kisi nomor 10. Perhatikan daftar harga besar diskon pada 4 toko. Ini barangnya, harganya, tokonya ada 4. Celana harganya 100.000, diskonnya beda-beda ya. Kaos harganya 80.000, juga besar diskonnya beda-beda. Yang ditanya, jika Amri membeli kaos dan celana masing-masing 1 buah di toko yang sama, maka harga termurah didapat di toko yang mana? Penyelesaiannya adalah kita buat tabel, kita cari besarnya diskon, ya, besar diskon yaitu persentase dikali harga. Untuk celana 100.000, toko A Nugrah 25%, berarti 25 per 100 dikali 100.000, 25.000. Toko Terindah 15%, 15 per 100 kali 100.000, 15.000. Toko yang 20%, berarti 20 per 100 kali 100.000, 20.000. Toko yang kumiliki 10%, hasilnya 10.000. Untuk harga kaos, harganya 80.000 di toko A Nugrah, 10% berarti 10 per 100 dikali 80.000, ini 8.000. Toko Terindah 20% berarti 20 per 100 dikali 80.000, 16.000. Toko yang dapatnya 12.000 dan toko yang kumiliki 20.000. Besar diskonnya kita jumlahkan. Toko Anugrah 33.000, toko Terindah 31.000, toko yang 32.000 dan toko kumiliki 30.000. Yang ditanya harga termurah. Harga termurah adalah harga yang diskonnya lebih besar. Ini besar diskonnya 33.000, ini yang terbesar, yaitu toko Anugrah. Jadi yang lebih paling murah adalah jumlah diskonnya yang paling besar, yaitu toko Anugrah. Jawabannya adalah A. Perhatikan gambar berikut, kisi-kisi nomor 11. Ini dua garis sejajar dipotong oleh garis satu garis lain. Ada X, ada 120 derajat di sini. Yang ditanya nilai X. Kita ingat kembali bahwa punya sudut-sudut yang sama besar, sudut bertolak belakang, sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, berhimpit. Maka di sini terlihat bahwa sudut X sehadap dengan 120 derajat. Ini sudut X ya, menghadap ke kiri atas sama dengan X, ini namanya sehadap. Ini poin nomor 2. Jadi sudut X adalah 120 derajat, sama ya. Nomor 12, kisi-kisi nomor 12. Perhatikan gambar trapesium sama kaki berikut. Ini trapesium, luasnya 208 cm persegi, yang ditanyakan adalah keliling. Keliling itu berarti menjumlahkan seluruh sisinya. Jadi ada dua sisi yang belum diketahui, yaitu kiri dan kanan. Karena sama kaki berarti dia sama. Tinggal dicari salah satu saja boleh. 20 di atas, 32 di bawah. Maka caranya kita gambar seperti ini. Ya, ini 20 turun ke bawah 20, maka ini nanti ada 6. Ini ada 6 supaya jumlahnya 32. Yang pertama kita cari adalah tingginya. Kita lihat, dapati dari luas trapesium setengah kali jumlah sejajar kali tinggi. Luasnya 208, ini jumlah sejajar 20 tambah 32, 52 kali setengah berarti 26, 26 T, maka T nya 208 bagi 26 yaitu 8. Jadi T nya 8, maka dari sini kita dapat M. Kita mau cari M ya. Dari Pitagoras kita dapati bahwa M kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah T kuadrat. T nya 8 berarti 8 kuadrat. 64 tambah 36 100. Akar 100 adalah 10. Jadi M nya 10. Maka luasnya adalah keliling trapesium, keliling trapesiumnya adalah kita jumlahkan ini 20 tambah 20 tambah M tambah M ya. Maka seluruhnya adalah 72 cm kelilingnya. Jawabannya adalah D. Kemudian kisi-kisi nomor 13, diketahui baris bilangan 24, 8, 12, 22. Yang ditanya besar suku yang ketujuh. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti tinggal 2 suku lagi.
Nah, caranya kita bentuk barisan berikut. Nah, ini untuk membantu ya, untuk memudahkan. Jadi kita buat seperti ini, kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bentuk suku yang ke-7. Kita lihat aturan mainnya, 2 menjadi 4 tambah 2, 4 menjadi 8 tambah 4, 8 menjadi 14 tambah 6, 14 jadi 22 tambah 8. Kita lihat tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, maka selanjutnya tambah 10 tambah 12. Maka kita dapati suku yang ke-7 adalah 44. Dari 32 ditambah 12, 44. Maka suku ke-7 adalah 44. Jawabannya adalah A. Kisi-kisi nomor 14, perhatikan denah perkemahan berikut. Ini ada bidang koordinat yang ditanyakan posisi tenda pertama terhadap tenda 2. Posisi tenda pertama ini terhadap tenda 2. Terhadap tenda 2 berarti kita menghitungnya dari tenda 2 ya. Aturannya adalah bergeser sejajar sumbu X kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Bergeser sejajar sumbu Y kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Maka di sini posisi tenda 1 terhadap tenda 2, jadi dimulainya dari tenda 2 menuju tenda 1. Dari tenda 2 ini adalah bergeser ke kanan, berarti positif ya. Kita hitung bergeser ke kanan dari angka min 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kemudian ke bawah itu negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya adalah pergerakan dari tenda 2 ke kanan 10 langkah berarti 10, kemudian ke bawah 4 langkah berarti min 4. Jadi 10, min 4. Jawabannya adalah A. Kisi-kisi nomor 15. Ini kita lihat di sini, perhatikan gambar diagram di bawah ini. Ada diagram panah ya, relasinya apa? Kita perhatikan baik-baik. Min 3 ke min 6, min 1 ke min 2, 1 ke 2, 2 ke 4. Kita coba baca dia. Maka ini adalah setengah dari ya, setengah dari. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang berikutnya ini juga relasi sampai ke relasi ini adalah akar kuadrat dari pasannya, jawabannya adalah B. Demikian pembelajaran kali ini, semoga benar-benar bisa dipahami, dan untuk selanjutnya coba soal-soal yang lain yang mirip-mirip dikerjakan, jangan sampai tidak, karena ujian sekolah ini merupakan salah satu penentu dari kelulusan peserta didik. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.